Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Harili, Gembala Sidang. Dan hari ini adalah hari Minggu, tanggal 5 November tahun 2023, Minggu yang pertama untuk bulan November ini. Dan hari ini kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Fungsi Lidah, yang akan kita ambil dari kitab Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami. Engkau Allah yang tidak pernah berubah wujud karaktermu dari kekal sampai kekal. Engkau tetap sama. Langit bumi berlalu, firman-Mu kekal. Terima kasih Tuhan, berbicara kepada kami pagi hari ini. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu dengan hati yang terbuka yang pasti memerdekakan kami. Terpuji Engkau saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Yakobus. Pasal yang ketiga, ayat yang kelima. The book of James, the third chapter, verse 5. Yakobus 3, ayat yang kelima. Saya bacakan untuk kita sekalian. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan yang mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri, lidah itu maksudnya dinyalakan oleh api neraka. Nah, ayat yang ketujuh. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Itu kalau binatang, burung, dan sebagainya. Ayat 8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. No one can tame the tongue. Nggak ada orang bisa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. 10. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Nah, saya akan memulai pembahasan firman Tuhan pagi hari ini dengan sebuah ilustrasi. Waktu itu Bernard Baruch adalah seorang pemuda, seorang pengusaha muda yang sangat ambisius. Ia mengajak seorang konglomerat yang bernama JP Morgan untuk bekerja sama dalam usaha tambang belerang di Texas. Jadi Bernard Baruch ini mengajak JP Morgan kerjasama dalam bidang tambang belerang. Perhatikan kesalahan dia nanti ini. Para ahli geologi melaporkan bahwa proyek tersebut akan menguntungkan, meski dengan beberapa risiko. JP Morgan maksudnya, sangat tertarik. Sampai tiba-tiba Bernard Baruch berkata, Anda, Bapak JP Morgan, pasti pernah berjudi dengan taruhan yang lebih besar dari semua risiko ini. JP Morgan menatapnya tajam. Ia menatap Bernard Baruch tajam banget. Kemudian ia menjawab dengan nada dingin. Saya tidak pernah berjudi. Kata berjudi itu telah menggagalkan perjanjian kerjasama tersebut. Dia nggak bisa kontrol lidahnya. Morgan beranggapan bahwa menanam modal merupakan hal yang terhormat. Sedangkan berjudi itu dosa. Itu pikiran JP Morgan.
Jika satu kata, hanya satu kata aja, perkataan judi, yang terucap spontan tanpa dipikirkan, dapat menimbulkan kerugian bermiliaran rupiah. Renungkanlah kerugian yang dapat ditimbulkan oleh kata-kata pedas. Kata-kata semacam itu dapat menghancurkan reputasi seseorang dan merusak hubungan yang paling dekat sekalipun. Karena itu tidaklah berlebihan bila Yakobus, ini saudaranya Yesus, bukan Rasul Yakobus, tapi saudara Yesus, memperingatkan kita tentang kekuatan lidah. Ia mengatakan bahwa lebih mudah mengekang seekor kuda, mengendalikan sebuah kapal yang besar, dan menjinakkan segala jenis binatang seperti burung, binatang melata, binatang-binatang laut, binatang-binatang liar, singa, harimau, dan sebagainya, daripada mengendalikan lidah. Yakobus 3:3-8. Nah, ia menyebut lidah sebagai api yang dinyalakan oleh api neraka. Itu tertulis dalam Yakobus 3 yang ke-6. Api yang dinyalakan oleh api neraka sendiri. Dan sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Seperti yang kita dapat pelajari dari Yakobus 3 ayat yang ke-8. Alangkah bijaksananya jika setiap hari kita berdoa, pada waktu kita berdoa maksudnya, awasilah mulutku ya Tuhan dan berjagalah para pintu bibirku. Mazmur 141 ayat yang ketiga. Apa maksudnya lidah pun adalah api? Seperti yang dinyatakan dalam Yakobus 3:6. Artinya apa? Yakobus 3 ayat yang ke-6 mengibaratkan lidah kita itu seperti api. Untuk memahami metafora ini dalam konteksnya, kita perlu memulai mempelajarinya dengan membaca dari ayat yang kelima dari Yakobus 3. Demikian juga lidah, walaupun adalah anggota yang kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lidah, lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Dimulai dari satu korek api, dia dapat bakar seluruh hutan. Kebakaran dapat bersifat konstruktif atau dapat juga bersifat destruktif, tergantung pada pengendaliannya. Begitu pula dengan lidah. Nah, api adalah salah satu anugerah terbesar Tuhan bagi umat manusia. Ya, konstruktif. Kita dapat memasak makanan kita dengan mempergunakan api, memanaskan rumah kita, dan menghancurkan sampah yang bisa membuat kita kewalahan. Orang membakar sampah masih banyak di Indonesia. Demikian pula karunia berbicara mempunyai manfaat yang besar. Dapat konstruktif, dapat destruktif. Dengan lidah kita menyampaikan informasi, mengungkapkan kasih sayang, dan memuji Tuhan. Lidah yang terkendali dapat menyampaikan kehidupan dan kebenaran ke dalam dunia kita, memberkati dan mendisiplin anak-anak kita, dan mentransfer hikmat yang Tuhan berikan kepada kita sesuai dengan apa yang tertulis dalam Amsal 18 ayat ke-21. Namun, seperti api yang melampaui batas, lidah kita juga dapat menimbulkan kerusakan yang besar tanpa kontrol. Yakobus 3 ayat 9-10 mengatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ayat yang ke-10, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi, kata Yakobus. Lihat, yang tidak terkendali dapat meruntuhkan harga diri, menghancurkan hubungan, merusak citra diri, dan memerintahkan pelaksanaan rencana jahat. Manipulasi. Bagaikan api di rumput yang tertiup angin secara tiba-tiba, kata-kata kita bisa lepas landas, menyebar jauh dan luas dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan, tidak terbayangkan sebelumnya, and yet terlambat. Gosip misalnya, fitnah, makian, dan kebohongan adalah gejala lidah
yang disebut sebagai lidah api ini sendiri. Ini gejala lidah api. Keluaran 23 ayat yang pertama, Imamat 19 ayat yang ke-16, Amsal 16 ayat 27, dan 2 Korintus 12 ayat yang ke-20 sebagai referensi untuk yang ingin melanjutkan studi ini. Kita hanya perlu menyaksikan cepatnya penyebaran desas-desus yang memalukan untuk melihat bahwa lidah itu seperti api. Kita bisa lihat ini. Hari-hari ini kita lihat dalam peperangan antara Israel dan Hamas banyak sekali propaganda-propaganda palsu dengan pemutarbalikan fakta. Yakobus 3 ayat yang ke-8 memperingatkan bahwa api lidah mudah sekali menjadi tidak terkendalikan. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Lidah itu adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Jadi apa yang dapat kita lakukan? Kalau lidah tidak bisa dijinakkan, bagaimana kita mengendalikannya? Buah roh mencakup pengendalian diri, katanya. Dalam Galatia 5 ayat 22-23. Yang merupakan hal yang kita perlukan untuk memadamkan api lidah melalui pengontrolan diri ini tadi. Kolose 4 yang ke-6 berkata, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana harus memberi jawab kepada setiap orang. Ini bagian daripada EQ. Ketika kita menganggap anggota tubuh kita sebagai alat kebenaran, seperti yang dimaksudkan dalam Roma 6 ayat yang ke-13, kita juga tahu bahwa lidah kita adalah milik Tuhan, karena diciptakan oleh Tuhan untuk maksud dan tujuan tertentu, sebagaimana Ia memaksudkan pada saat Ia menciptakan lidah tersebut. Perkataan yang pahit, perkataan yang penuh kebencian, dan perkataan yang kotor, ucapan kebencian harus disalibkan dengan daging. Atau perkataan itu akan mendominasi perkataan kita. Ujaran kebencian salah satu contoh. Daging kita tidak dapat mempunyai kuasa untuk menjinakkan lidah. Hanya Roh Kudus yang dapat melakukan ini, karena ini seperti yang dikatakan dalam Galatia 5 22-23 tadi adalah bagian daripada buah roh, yaitu pengontrolan diri. Ketika kita masuk ke dalam doa dengan mengutip ayat-ayat seperti pengontrolan diri dan menyerahkan itu kepada Tuhan, akan jauh lebih mudah. Apapun pemberian baik yang Tuhan ciptakan, setan memutarbalikkannya. Twisting the facts. Lidah adalah salah satu area yang telah dirusak oleh setan sejak di Taman Eden. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan lidah telah dinyalakan oleh api neraka. Yakobus 3 yang ke-6. Kita lihat itu pada waktu manusia jatuh di dalam dosa. Pemutarbalikan fakta dan semuanya segera terjadi. Yakobus 3 ayat yang ke-6. Kita menentang upaya setan, upaya jahat setan untuk menghancurkan hidup kita melalui lidah ketika kita menyerahkan diri setiap hari kepada ketuhanan Yesus melalui penyembahan, doa, dan merenungkan firman-Nya. Kita dapat mempersembahkan diri kita setiap hari sebagai korban yang hidup, Roma 12 ayat yang pertama. Bagaimana kita dapat mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup? Kita pernah bahas itu dengan mematikan daging. Dan kita dapat secara khusus berfokus untuk memberikan lidah kita kepada Tuhan. Mazmur 141 ayat 3 yang kita baca tadi. Awasilah mulutku, ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Ini permohonan Raja Daud dalam doanya. Kita dapat memohon kepada Tuhan untuk membuat kita lebih sadar akan kata-kata yang kita ucapkan dan segera bertobat dari komentar apapun yang tidak menghormati Tuhan. Lidah kita bisa diibaratkan bagaikan api ketika kita menggunakan kata-kata itu untuk menghangatkan hati, menyebarkan kebenaran, dan menghancurkan kebohongan. Untuk menjaga lidah kita tetap terkendali, kita dapat memulai setiap hari dengan doa
yang dipanjatkan Raja Daud seperti yang disarankan dalam Mazmur 141 ayat 3. Dan kemudian kita lihat di dalam Mazmur 19 ayat 14, mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku, seperti yang tertulis dalam Mazmur 19 ayat yang ke-14. Mengapa, pertanyaannya, begitu sulit untuk menjinakkan lidah? Konsep menjinakkan lidah ditemukan dalam Yakobus 3 yang telah kita baca tadi, di mana Allah menyatakan melalui Rasul Yakobus bahwa tidak seorang yang berkuasa menjinakkan lidah. Rasul Yakobus di sini yang dimaksud adalah saudara Yesus yang juga terbilang Yakobus, tapi bukan Rasul Yakobus yang satunya. Yakobus 3 yang ke-8 ini ya. Pembahasan panjang lebar tentang lidah dalam bab ini sangat meyakinkan dan mencerahkan. Di antara hal-hal yang diungkapkan pasal ini tentang lidah, ia adalah bagian terkecil dari tubuh, bukan terkecil, ia adalah bagian kecil, organ tubuh yang kecil dari tubuh. Tetapi ia dapat membegahkan diri, yang tertulis dalam Yakobus 3 ayat 5. Lidah pun adalah nyala api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka dengan mengungkapkan hal-hal yang tidak benar, dengan memutarbalikkan kenyataan-kejahatan, dengan melemparkan tuduhan-tuduhan dan manipulasi-manipulasi. Lidah adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Ayat yang ke-8. Kalau begitu, apakah mengherankan jika Allah menyatakan bahwa menjinakkan lidah itu mustahil? Yakobus 3 ayat yang ke-8. Ketika Adam berdosa, dalam kitab Kejadian kita pelajari ini, Allah memperhitungkan dosa itu kepada umat manusia setelah Adam ini. Jadi, percaya atau tidak, setiap manusia dilahirkan dengan hati yang jahat dan sifat dosa yang jahat. Roma 3 ayat 10-18. Alkitab juga berbicara lebih lanjut, hati itu dari sananya sudah jahat. Siapa yang dapat tahu tentang hal itu kecuali Tuhan? Yang tersembunyi di dalam diri kita masing-masing adalah manipulasi, kebencian, kepahitan, iri hati, serta kesombongan. Dan melalui lidah kita memiliki kecenderungan untuk melemparkan kata-kata yang merusak untuk mempengaruhi orang lain. Menyerang, menyakiti, memfitnah, dan seringkali kita melakukan hal ini atas dasar dorongan setan karena lidah kita telah dinyalakan oleh api neraka berdasarkan Yakobus 3 yang ke-6 tadi. Kita sering melihat hal ini di antara orang-orang yang tidak kita kenal di jalan, di antara sahabat, saudara kandung, dan bahkan antara suami dan istri. Dan orang-orang yang selain kasih mereka kepada Tuhan Yesus, seharusnya mempunyai kasih yang lebih besar, yang paling besar bahkan, terhadap satu sama lain, tapi justru mempergunakan lidah mereka untuk menyakiti dan merendahkan satu dengan yang lain. Happen in church as well. Efesus 5 ayat 22-33. Lalu apa yang harus dilakukan untuk menjinakkan lidah? Jika Tuhan telah menyatakan bahwa tidak seorang pun, termasuk saya, yang berkuasa menjinakkan lidah, bagaimana kita dapat mulai melakukannya? Apa yang diajarkan oleh Alkitab untuk kita sekalian? Meskipun banyak orang yang berhenti merokok atau minum alkohol karena kekuatan kemauan manusia, willpower, masalah hati dan lidah tidak dapat diselesaikan dengan kekuatan kemauan manusia, tidak dapat diselesaikan dengan willpower. Karena pada waktu itu terdorong, orang melaksanakan apa yang ada di dalam hatinya tanpa mampu mengontrol. Dan setelah itu kerugian terjadi. Dibutuhkan kuasa Kristus yang telah bangkit di dalam diri kita untuk mengendalikan lidah. Dan kuasa itu hanya tersedia bagi mereka yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Roma 8 ayat 10-14. Seperti banyak hal dalam hidup, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Tertulis dalam Injil Matius pasal 19
ayat yang ke-26. Hanya ada satu yang mampu mengendalikan lidah. Hanya dengan roh Tuhan yang tinggal di dalam kita, kita dapat berharap untuk mengendalikan lidah kita. Roh Kudus menyadarkan kita ketika kita berbuat dosa dengan bibir kita, yang tadinya terdapat di dalam hati, dikeluarkan melalui lidah dan tindakan. Dan keyakinan itu yang terdapat dalam hati kita sesungguhnya mendorong kita juga untuk bertobat dan berdoa agar lebih dipenuhi Roh Kudus sehingga kita dapat menghindari dosa lebih lanjut. Roh Kudus yang mengingatkan kita dan hati mendorong. Sekarang tergantung kepada kita mau atau tidak mau melakukannya. Ketika kita berpegang teguh padanya dan berserah diri kepadanya dalam ketaatan, dia semakin mengendalikan kita, termasuk lidah kita. Nah, kita mengenal ini sebagai emotional quotient atau EQ ini. Kemampuan pengontrolan diri yang berasal dari Roh Kudus sebagai buah roh. Galatia 5:22-23 tadi. Benarkah hidup dan mati dikuasai lidah? Amsal 18 ayat 21 mengatakan kepada kita sekalian, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dia memakan buah dari ucapan dia sendiri. Itu maksudnya. You eat your own words. Kira-kira gitu. Ya. Ayat ini mencatat fakta yang sering diabaikan bahwa kata-kata mempunyai kekuatan. Serangan verbal saja tidak dapat mematahkan tulang. Maaf, bukan Tuhan, Tuhan. Tulang. Serangan verbal saja tidak dapat mematahkan tulang. Namun, ucapan dapat menimbulkan tanggapan positif atau negatif. Kata-kata yang diucapkan dapat membangun, namun dapat juga meruntuhkan, dua-duanya. Amsal 18:21 ini mengutip ayat-ayat kitab suci lainnya yang mengatakan betapa besarnya kuasa kata-kata kita. Tertulis itu sebagai referensinya Amsal 10 ayat 19, Amsal 15 ayat 1 sampai dengan 4, Yakobus 3 ayat 5 sampai 8 tadi. Nah, ini untuk referensinya. Jadi kita dapat melihat waktu kita mempelajari kembali. Nah, Salomo, orang yang paling berhikmat pada zamannya, anak Raja Daud dari Batsheba, juga mencatat bahwa perkataan mempunyai konsekuensi bagi pembicaranya, arti bagi siapa yang mengucapkannya. Matius 12 ayat 36, Amsal 18:20 tadi. Sebuah pepatah bahasa Inggris mengatakan, mereka yang hidup dengan pedang akan mati oleh pedang. Those who live by the sword will die by the sword. Mungkin pepatah ini mengadaptasi salah satu komentar Yesus dalam Matius pasal 26 ayat 52 yang mengatakan barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Nah, untuk ini dia melarang Petrus waktu Petrus memutuskan telinga seorang hamba Romawi itu, Malkus nama hamba itu. Kemudian Yesus melakukan mujizat di sana dengan memasang telinga itu kembali sehingga normal seperti sedia kala. Namun orang tidak lihat itu, bahwa dia adalah Tuhan yang dapat melakukan itu. Mungkin ada orang yang mengaplikasikan Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Dia mengaplikasikannya sebagai bahwa seseorang hidup berdasarkan perkataannya dan juga mati karena perkataannya. Karena Amsal 18 ayat 21 juga mengatakan, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Perkataan yang memberi kehidupan, menyehatkan, dan penuh pertimbangan dapat membawa kesuksesan dan keselamatan bagi seseorang. Amsal 15 ayat 23. Perkataan yang beracun, menipu, memanipulasikan, menyakitkan, dapat membawa bencana dalam kehidupan si pengucap. Amsal 18 ayat yang ke-6. Nabi Yesaya menubuatkan bahwa suatu saat nanti, kata Nabi Yesaya, Mesias akan ditindas dan mengalami kesengsaraan. Namun sang Mesias memilih untuk tidak berbicara membela dirinya.
Nubuatan perjanjian lama membandingkan Yesus dengan seekor anak domba yang dibawa ke pembantaian. Yesaya 53 ayat 7. Saat Yesus diadili, dia sama sekali tidak bersalah atas kejahatan apapun, none whatsoever. Namun dia tidak membalas hinaan dengan hinaan. Meski begitu, kaum Sanhedrin, pengadilan yang mengadili dia, orang-orang Sanhedrin ini, menghadirkan saksi palsu dan kemudian menghukum mati Yesus di kayu salib. Saksi palsu adalah orang yang mengucapkan kata-kata yang tidak benar, memutarbalikkan fakta. Nah, kata ini mematikan kalau di pengadilan. Perkataan orang percaya dapat menghasilkan kehidupan kekal bagi mereka yang percaya pada pesan Injil. Kisah Para Rasul 5 ayat ke-20. Namun mereka yang menolak untuk percaya akan menderita kematian kekal. Amsal 10 ayat 19 mengatakan, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Ini another example of self-control. Menurut Salomo, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Pasti. Hal ini tidak dimaksudkan untuk dipahami dalam arti yang kaku atau harafiah. Intinya adalah orang bijak tahu kapan saatnya berbicara dan tahu kapan saatnya harus berhenti berbicara. Faktanya, jika ragu, lebih baik tidak berbicara daripada mengatakan sesuatu yang mungkin akan disesali di kemudian hari. Banyak nasihat yang diberikan dalam kitab suci tentang pentingnya mengendalikan perkataan. Hal ini tidak selalu mudah. Faktanya dalam bahasa Inggris, referensi umum untuk menahan kata-kata adalah I bite my tongue. Aku menggigit lidahku. Kan menimbulkan rasa sakit. Hold it. Menggigit lidah di sini berarti menjaga lidah tetap tenang dan diam. Meskipun memerlukan usaha. Rasa sakit dalam menahan tersebut. Dengan menggigit lidah tersebut. Rasul Yakobus memberikan nasihat yang masuk akal. Dengan menasihati dalam Yakobus 1 ayat 19, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Dia menggambarkan lidah sebagai sesuatu yang kecil namun kuat. Ia menggambarkannya lebih lanjut sebagai api suatu dunia kejahatan. Tidak dapat dijinakkan dan kejahatan yang tak terkuasai penuh dengan racun yang mematikan. Lidahnya beracun istilah dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, adalah bijaksana untuk menahan bibir kita. Bite your tongue. Yakobus mencemooh penggunaan lidah yang munafik. Dia menulis, dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Namun dengan lidah kita juga mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. 10. Dari mulut yang satu, keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Yakobus 3, 9-10. Paulus menasihati jemaat di Efesus untuk menghindarkan dosa dengan lidah. Dia menulis, maksudnya Paulus menulis, dalam Efesus 4 ayat yang ke-29, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kita perlu mengingatkan diri kita bahwa kata-kata kita tidak dihasilkan dengan sendirinya, tapi melalui pikiran kita, dikontrol oleh perasaan kita. Pada waktu marah, kata-katanya akan keluar serampangan. Seperti yang Kristus katakan, apa yang dikatakan seseorang pada hasilnya, pada akhirnya, dihasilkan dari hati, pikiran, dan rohnya sendiri. Lukas 6 ayat 45. Menyimpan kata-kata jahat untuk diri kita sendiri lebih baik daripada membiarkannya lepas, tidak terkontrol. Namun pemikiran seperti itu tetap mencerminkan keprihatinan rohani di dalam diri. Amsal 10 ayat ke-20. Kita perlu menyaring jenis pikiran yang kita izinkan masuk dalam alam pikiran kita, karena pikiran yang kita izinkan masuk
ke dalam alam pikiran kita akan membuat alam pikiran kita tersebut menjadi rumahnya, tempat tinggalnya, dan ia akan menetap di sana, bertumbuh dan berakar di sana. Dia berakar dalam. Nah, pertanyaan berikut yang harus kita jawab adalah, apa yang Alkitab katakan tentang kuasa dalam perkataan? Apa yang kita katakan kuasa dalam berkata-kata ini? Kata-kata bukan hanya sekedar suara yang disebabkan oleh pemompaan udara keluar dari paru-paru yang menyentuh larynx kita saat keluar melalui rongga mulut kita. Walaupun itu adalah mekanisme kerjanya. Udara yang dipompakan oleh paru-paru menyentuh larynx, mengeluarkan kata-kata yang kita dapat mengerti. Kata-kata memiliki kekuatan yang nyata. Allah menjadikan dunia ini dari tidak ada menjadi ada melalui firman-Nya. Dia berkata, jadilah, semua itu terjadi. Jadilah terang, terang pun terjadi. Ya. Ibrani 11 ayat 3 menjelaskan itu. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan perkataan kita juga mempunyai kuasa. Kuasa membangun atau kuasa meruntuhkan. Namun perkataan manusia, ingat ini baik-baik, karena ada pengajaran yang salah di luar. Namun perkataan manusia tidak memiliki kuasa untuk menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Seperti yang dilakukan Tuhan pada saat Ia menciptakan dunia ini. Nggak bisa. Manusia nggak bisa mengatakan, jadilah terang di tempat yang gelap waktu dia berada malam hari. Nggak bisa. Namun kata-kata kita lebih dari sekedar menyampaikan informasi. Kata-kata kita berdampak pada orang lain yang berada di sekeliling kita. Kekuatan perkataan kita dapat membebani jiwa seseorang, melukai hati seseorang, menjerumuskan orang, memanipulasikan orang, bahkan menimbulkan kebencian dan kekerasan melalui hasutan. Kata-kata dapat memperburuk luka dan menimbulkan luka secara langsung. Selain itu, perkataan juga dapat membangun dan memberikan hidup. Dari semua makhluk di planet ini, hanya manusia yang memiliki kemampuan berkomunikasi melalui ucapan. Kekuatan penggunaan atau menggunakan kata-kata adalah anugerah unik dan penuh kuasa dari Tuhan. Perkataan kita mempunyai kuasa untuk menghancurkan serta membinasakan orang yang menerimanya, namun juga berkuasa untuk memberikan harapan serta membangun. Penulis Amsal mengatakan kepada kita, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka mengemakannya, memakan buahnya. Nah, apakah kita menggunakan kata-kata kita untuk membangun atau menghancurkan orang yang mendengarkan perkataan kita itu? Pilihannya ada pada kita. Apakah perkataan kita dipenuhi dengan kebencian atau cinta kasih, kepahitan atau berkah, keluhan atau pujian, nafsu atau cinta, kemenangan atau kekalahan? Again, ini pilihannya ada pada kita. Kata-kata adalah alat yang dapat membuat hidup lebih baik, karena kata-kata yang manis menurut Alkitab itu lebih manis daripada madu manapun saat diucapkan pada saat yang tepat. Pada orang yang depresi, misalnya kita memberikan kata-kata harapan. Namun juga dapat menyebabkan hidup lebih menderita. Sebagai alat lidah pun sering disalahgunakan. Kata-kata sangatlah penting, sehingga kita akan memberikan pertanggungjawaban atas apa yang kita ucapkan ketika kita berdiri di hadapan Tuhan Yesus Kristus suatu saat kelak. Kita bertanggung jawab. Yesus berkata dalam Matius pasal yang ke-12, Matius 12, ayat 36 dan 37. Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ayat 37. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Semuanya direkam. Rasul Paulus menulis, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia.
Efesus 4 ayat 29. Kata Yunani yang dipergunakan untuk perkataan yang diterjemahkan kotor berarti busuk. Perkataan kotor, perkataan busuk, atau tidak sehat. Dan awalnya mengacu pada buah dan sayuran yang busuk, kotor dikatakan. Tapi kemudian dipergunakan untuk kata-kata yang diucapkan tidak pada tempatnya, kata-kata kotor, kata-kata yang tidak membangun, kata-kata busuk, kata-kata yang tidak sehat. Humor vulgar, lelucon kotor, dan kata-kata kotor tidak mendapat tempat dalam kehidupan orang-orang Kristen. Sebaliknya perkataan kita harus ditandai dengan hanya apa yang berguna untuk membangun orang lain sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga dapat bermanfaat bagi mereka yang mendengarkannya, membangun mereka, mengangkat mereka. Kolose 3 ayat 16 dan Kolose 4 yang ke-6. Bermanfaat membangun ya, memenuhi kebutuhan dan memberikan pengharapan. Ini adalah tujuan deskriptif kita untuk kata-kata yang kita pergunakan, membangun. Ada persamaan yang luar biasa antara Efesus 4 yang ke-25, dusta, Efesus 4:28 mencuri, Efesus 4:29 perkataan kotor. Ini dalam pasal yang sama dalam Efesus 4 ayat 25, 28, 29, tiga perkataan ini dikecam. Dusta, mencuri, perkataan kotor. Dalam setiap kasus, Paulus mendesak kita untuk menjadi berkat bagi mereka yang berhubungan dengan kita setiap hari. Daripada berdusta, kita harus mengatakan kebenaran. Daripada mencuri, kita harus melakukan pekerjaan kita dengan jujur. Daripada merusak melalui perkataan kita dengan mengucapkan kata-kata yang kotor, daripada merusak melalui perkataan kita dengan mengucapkan kata-kata yang kotor, kita harus membangun. Mencuri kemuliaan Allah, kita klaim bagian daripada kita, itu juga termasuk mencuri. Mencuri kebenaran dengan memutarbalikkan fakta, itu termasuk mencuri, bukan hanya benda yang dicuri. Setiap dosa perlu diganti dengan sesuatu yang baik. Sebagai pengikut Kristus, kita harus meneladani teladan Yesus yang perkataannya begitu penuh rahmat sehingga orang banyak terkagum-kagum oleh karenanya. Lukas 4 ayat 22. Nah, Yesus mengingatkan kita bahwa perkataan yang kita ucapkan sebenarnya adalah luapan dari hati kita. Matius 12 ayat 34 dan 35. Berasal dari hati. Nah, kalau kita nggak bisa mengontrol ini, keluar deh. Ketika seseorang menjadi seorang Kristen, ada harapan yang bahwa perubahan cara bicara akan terjadi karena hidup bagi Kristus akan membuat perbedaan dalam pilihan kata-katanya. Apalagi kalau pikiran dipenuhi dengan firman. Mulut orang berdosa penuh dengan sumpah serapah. Roma 3:14. Namun ketika ia menyerahkan hidupnya kepada Kristus, ia dengan senang hati mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Roma 10 ayat 9-10. Mulut orang berdosa yang dihukum dibungkam di hadapan takhta Allah. Roma 3 ayat 19. Namun mulut orang percaya dibuka untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Roma 15 ayat ke-6. Petrus memberitahu kita, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. 1 Petrus 3 yang ke-15. Biarkan kekuatan perkataan kita digunakan Tuhan untuk mewujudkan kekuatan iman kita. Bersiaplah untuk memberikan alasan mengapa kita mengasihi Tuhan. Kapan saja kepada siapapun. Perkataan kita harus menunjukkan kuasa kasih karunia Allah dan berdiamnya Roh Kudus dalam hidup kita. Semoga Tuhan memampukan kita untuk menggunakan kata-kata kita sebagai instrumen kasih dan anugerah penyelamatannya. Dalam summary saya atau kesimpulan saya adalah umat Kristiani adalah mereka yang hatinya telah diubahkan oleh kuasa Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus. Perubahan tersebut tercermin dalam perkataan-perkataan yang kita gunakan sehari-hari. Ingatlah sebelum kita diselamatkan, kita telah mati secara rohani. Efesus 2 1-3.
Paulus menggambarkan mereka yang mati dalam dosa, kerongkongan mereka seperti kubur yang terenganga. Roma 3:13. Perkataan kita penuh berkah bila hati kita penuh berkah. Jadi jika kita mengisi hati kita dengan kasih Kristus, hanya kebenaran dan kemurnian akan keluar dari mulut kita. Amin. Tuhan Yesus, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu, namun Roh Kudus terus berbicara dalam hati kami masing-masing. Tuhan, tuntun kami agar berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu, berjaga-jagalah Tuhan atas pintu gerbang mulut bibir lidah kami, agar dari mulut bibir lidah ini hanya keluar kata-kata pujian, kata-kata berkat, kata-kata yang membangun bagi kebesaran kemuliaan nama-Mu. Teman yang dikasih Tuhan, mari kita buka pintu hati kita dan kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala bukan ekor. Naik tidak pernah turun. Diberkati saat engkau masuk, diberkati saat engkau keluar, diberkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu, diberkati kandunganmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pelayananmu. Apapun yang engkau kerjakan Tuhan buat berhasil. Diberkati anak cucumu. Dan biarlah Tuhan sendiri yang menyertai perjalanan hidup kita, sehingga dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, kedua tangan kita ini akan berhasil dan Tuhan dipermuliakan. Dan kita membuka lembaran waktu kita dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih dengan hikmat marifat dari Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus saat ini sampai selama-lamanya. Yesus Kristus Tuhan kita datang kali keduanya, menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Semua umat Tuhan yang menerima berkat berkata, amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kebaktian telah usai. Atas izin Tuhan kita akan berjumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Saya mohon diri, shalom.